Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Bunda Solihah. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana weekend kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Dan yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, semoga bisa beraktivitas seperti semula. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan berkah melimpah rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi hidupnya. Amin. Lanjut dengan kegiatan saya hari ini ya, Mam. Teman-teman, aduh saya ini suka terbalik-balik, kadang suka Mam, kadang suka teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara anak saya Solihah sedang bernyanyi. Anggap saja itu background ya teman-teman. Mau dilarang juga tidak enak, nanti anaknya malah ngambek. Jadi mohon maaf, tolong diabaikan saja suara Solihah. Ini video saya rekod pada hari Sabtu ini, tapi Sabtu pagi tadi ya teman-teman. Jadi saya dan Pak suami serta Solihah kami jalan-jalan sebentar keluar rumah, tapi ya masih di perumahan juga. Untuk rencananya sih mau ke tukang sayur, tapi ternyata bergeser rencananya. Dari tukang sayur kami malah mampir dulu ke tukang ayam. Tapi berhubung tukang ayamnya sedang DO, jadi saya pergi dulu ya, saya tinggalkan dahulu dan kami mampir ke tukang bakso. Pagi-pagi sudah mampir tukang bakso, tapi ya alhamdulillah tukang baksonya sudah buka. Jadi di situ kami sarapan dulu, sarapan yang kedua karena tadi pagi saya sudah makan nasi goreng. Jadi ceritanya semalam Pak suami itu beli nasi goreng berdua dengan Solihah, mereka sudah makan dan saya tidak ikut makan karena memang sudah lewat dari jam makan ya. Jadi terakhir saya makan itu saya usahakan jam 7 malam sudah stop. Baru nanti saya akan makan lagi di pagi harinya. Jadi pagi tadi saya hangatkan nasi goreng yang ada, yang tersisa untuk sarapan saya. Lanjut, ini kami makan bakso ya. Ini di perumahan dekat rumah juga. Jadi tukang banyak sih Mam yang jualan. Aduh Mam lagi. Banyak sih teman-teman yang jualan bakso di sekitar rumah saya ini atau di perumahan saya ini. Ini termasuk yang enak juga sih teman-teman baksonya. Saya pesan bakso urat, Solihah bakso biasa, sedangkan Pak suami bakso telur. Dan seperti orang Indonesia pada umumnya, tidak afdol kalau tidak pakai nasi. Jadi walaupun makan bakso, saya tambahkan nasi. Tapi untuk nasinya saya berdua dengan Solihah ya. Saya cuman ambil sedikit, cuman beberapa sendok saja. Lanjut ya teman-teman. Oh ya, sebenarnya saya kurang pede dengan video saya kali ini karena menurut saya kurang estetik saja ya. Tapi tidak mengapa ya teman-teman, mohon dimaafkan kalau video saya kali ini kurang menarik. Saya lanjut saja ya teman-teman. Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana penantian saya setelah hampir 12 tahun, akhirnya saya bisa mendapat hadiah garis 2. Mungkin bagi teman-teman yang sedang menanti, semoga disegerakan ya, tidak sampai lama seperti saya. Jadi penantian saya untuk mendapatkan Solihah itu sekitar hampir 12 tahun. Jadi ceritanya setelah waktu umur 3 bulan anak saya yang pertama itu, saya sempat hamil tapi tidak tahu dan akhirnya keguguran. Dan setelah keguguran itu karena Pak suami takut dengan kondisi saya, jadi kami sempat KB. Dan memang sebelumnya saya juga punya riwayat ini sih Mam, jadi hormon saya itu tidak stabil. Sudah berobat ke dokter, bahkan oleh dokter pun saya dirujuk ke rumah sakit besar untuk cek lab kira-kira hormon apa saya yang berlebih. Tapi karena rumah sakitnya itu jauh dan Pak suami merasa tidak ada waktu untuk mengantar dan merasa mungkin belum terniat banget kali ya teman-teman, istilahnya waktu itu untuk punya anak lagi. Jadi ya kata Pak suami, yang penting Bunda sehat, jaga kesehatan, insya Allah kalau nanti memang sudah masanya, sudah rezekinya, pasti Bunda bisa hamil.
Dan memang sih alhamdulillah setelah penantian hampir 12 tahun saya akhirnya hamil juga. Itu pun setelah dengan berbagai ikhtiar ya. Saya tidak berlepas tangan. Saya dan Pak suami juga tidak berlepas tangan. Kami berikhtiar setelah dokter sudah, kami berikhtiar juga dengan akupuntur, terus berikhtiar juga dengan bermacam-macam herbal. Akhirnya saya dan Pak suami putuskan untuk pasrah, yang penting jaga kesehatan saja. Jadi saya alhamdulillah menemukan herbal yang cocok dengan saya, yang bisa menormalkan siklus head saya, dan saya bisa beraktivitas normal. Itu saja waktu itu sudah alhamdulillah banget. Dan masa-masa galau itu muncul saat anak saya yang pertama ingin masuk pondok setelah dia udah kelas 6 ya. Dia sudah kelas 6, dia berkata dia ingin masuk pondok pesantren. Galau kan saya, bagaimana tidak galau, anak baru 1 dia mau masuk pesantren. Itu sempat jadi pikiran sama saya, bagaimana ya, saya sampai sempat ngomong sama anak saya, gimana kak kalau kamu masuk pondok bunda tidak ada teman. Ya karena saya merasa di rumah itu anak saya itu seperti teman buat saya, dan dia banyak membantu saya. Tapi kata Pak suami, diikhlaskan, namanya anak ingin lebih baik, anak ingin mondok itu kan hal yang baik. Ya sudahlah, akhirnya saya berusaha ikhlas. Dan saya ingat waktu itu tanggal 24 November 2015 saya mengantar anak saya untuk tes masuk pondok pesantren, dan Desembernya tidak tahunya saya hamil. Itu pun saya tidak tahu kalau saya hamil. Itu saya sempat membantu teman yang sedang melakukan pernikahan ya, jadi saya bantu kesana kesini warawiri. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak kenapa-kenapa dengan kehamilan saya. Dan itu pun juga sempat kan anak saya sudah kelas 6, ada acara berkemah, saya datang bolak-balik dengan Pak suami dengan kondisi jalan yang gujlak-gujluk, dan posisi memang tidak tahu sedang hamil ya. Memang sih kondisi badan sudah dirasa tidak enak, tapi saya pikir cuman mah biasa, dan Pak suami pun berpikir cuman mah biasa karena saya sering telat head beberapa hari, supaya begitu ya. Dan tapi feeling saya kok merasa ini kayaknya beda gitu. Padahal waktu itu Pak suami sedang tugas di luar kota ya, dapat tugasnya itu di luar kota. Jadi pada saat Pak suami kembali keluar kota, saya tes. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata hasilnya positif. Saya sampai nangis, ya Allah, Allah Maha Besar, penantian saya setelah hampir 12 tahun terjawab sudah. Itu rasanya Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Mam. Tapi ternyata tidak sampai sebegitu saja ya teman-teman. Pada saat itu sebenarnya Pak suami, setelah saya ceritakan, Pak suami bilang, nanti ya bunda, periksanya nunggu ayah pulang. Tapi saya ngeyel, jadi saya langsung pergi sendiri karena tidak sabar ya teman-teman, namanya penantian sudah lama, begitu dapet kan tidak sabar ya, ingin rasanya tahu perkembangannya, tahu apa yang harus dilakukan. Makanya saya periksa sendiri ke bidan terdekat. Tapi ternyata pas sampai di bidan terdekat itu saya melakukan USG, dikatakan bayi saya BO atau tidak berkembang. Saya pulang nangis-nangis, sampai saya telepon Pak suami pokoknya harus pulang hari ini, padahal itu sudah mau maghrib. Dan Pak suami pun pulang langsung ya dari tempat kerjanya yang di luar kota itu. Begitu sampai saya nangis tidak ada habisnya, pokoknya sesenggukan. Sampai kata Pak suami, yang penting bunda sehat, nanti insya Allah ada kesempatan hamil lagi. Tapi saya sudah terlanjur patah hati ya, namanya aduh gimana, penantian sudah lama kok begini. Sampai saya bilang ke Pak suami, nanti gantinya mau double, mau 2. Dan saat itu juga saya minta ke Pak suami,
Ayo cari rumah sakit. Saya tidak mau kuret di tempat itu. Saya sudah stres. Akhirnya malam itu juga saya dan Pak suami pergi tuh berdua naik motor. Anak saya di rumah ya. Naik motor kita cari rumah sakit yang menurut saya nyaman untuk melakukan kuret. Dan akhirnya ada satu rumah sakit yang saya pilih karena saya merasa tenang dengan rumah sakit itu. Tapi setelah dilakukan janji, ternyata dokternya bisanya pagi, keesokan paginya. Jadi baru keesokan paginya saya datang ke sana. Itu saya datang jam 8, sedangkan dokter itu datangnya jam 9. Tapi selama masa menunggu itu, saya buka HP kok yang saya lihat perkembangan bayi lagi. Yang saya lihat perkembangan bayi lagi. Begitu terus. Dan ngelihat layar yang biasa di rumah sakit suka ada layar televisi ya. Di situ pun perkembangan bayi lagi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengadakan yang tiada menjadi ada. Saya berdoa itu terus. Dan saat masuk ke ruangan dokter, setelah dokternya datang, saya memang lupa membawa buku dari laporan bidan sebelumnya ya, dan hasil USG sebelumnya. Dan ditanyalah sama bu dokternya, apakah ibu merasakan atau mengalami flek? Saya katakan tidak. Dan ditanya foto USG sebelumnya, saya bilang saya lupa membawanya, tidak saya bawa. Akhirnya kata bu dokternya, coba kita cek dulu ya bu. Dan setelah dicek, begitu alat itu menempel di perut, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, nongol anak saya. Astagfirullah, ya Allah, saya sampai nangis. Sambil di USG itu sambil nangis, Pak suami pun sampai terharu. Antara terharu dan marah. Coba kalau kita langsung melakukan kuret seperti saran pertama itu, ya Allah, alhamdulillah Allah masih melindungi, masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang tua gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Buat teman-teman semua yang sedang menanti garis 2, saya doakan semoga penantian kalian cepat dikabulkan, kalian bisa menjadi orang tua sesungguhnya, dan semoga kalian, apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.